membaca firman Tuhan. Pagi ini saya akan memberikan judul atau tema materi saya, yaitu perseteruan di Taman Eden. Kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Beresit pasal 3 ayat yang pertama. Beresit pasal 3 ayat yang pertama atau kitab Kejadian. Sudah ketemu semua, saudara-saudara? Sudah. Baik, kalau sudah, mari kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang di padang yang telah dijadikan oleh Yahweh Elohim. Dan dia bertanya kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa engkau tidak boleh makan buah-buahan dari semua pohon yang terdapat dalam taman itu? Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya rasa kita semua sudah terbiasa, sudah hafal dengan kisah tentang Adam dan Hawa, yang khususnya Hawa yang digoda oleh ular, sehingga Hawa jatuh di dalam dosa. Saya rasa kita semua sudah mengenal kisah ini. Tetapi barangkali saking mengenalnya kita tidak lagi mencurigai tentang apa sebetulnya yang sedang terjadi di Taman Eden. Pagi ini saya akan ajak Bapak Ibu yang terkasih untuk melihat siapakah sebetulnya ular itu. Ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab, yaitu mengapa ular itu makhluk yang paling cerdas, dan yang kedua bagaimana ular itu bisa berbicara, dan yang ketiga bagaimana Tuhan menghukum ular sehingga berjalan dengan perutnya. Kita selama ini memiliki pandangan yang selalu sama. Bahkan dalam dunia kekristenan selalu sama, bahwa yang sedang berhadapan dengan Hawa itu sosoknya seperti ini. Ya, saudara-saudara. Namun pada pagi ini saya akan mengajak untuk kita melihat kepada kebenaran yang sesungguhnya. Dan karena kita melihat di dalam kitab suci yang berbahasa Indonesia, atau saya menyebut dengan teks Latin, maka inti kebenaran dari kitab suci itu sendiri mulai kabur. Tetapi pagi ini kita akan lihat kepada satu perspektif yang berbeda. Karena kita membaca dari huruf Latin, dan bahkan ceritanya sudah seperti itu, sehingga muncullah beberapa penafsiran yang ada di kalangan orang Kristen. Penafsiran pertama mengatakan bahwa ular itu dulunya berkaki. Tetapi saya mengatakan penafsiran ular yang dulunya berkaki itu terpatahkan. Kenapa? Kalau benar bahwa dulunya ular berkaki, berarti secara logika sekarang tidak ada lagi ular yang berkaki. Kenapa? Karena sudah dikutuk Tuhan. Tetapi faktanya di dalam dunia ini masih ada ular yang berkaki. Nah, sampai di sini saudara paham atau tidak? Ya, pelan-pelan saya akan sampaikan kepada saudara. Sekali lagi, apabila orang menafsirkan
bahwa oh dulu itu ular berkaki, tapi ketika dikutuk nggak punya kaki. Dan saya katakan berarti secara logika sekarang sudah tidak ada ular yang berkaki. Kemudian ada juga yang memberikan penafsiran yang lain, yang berkata bahwa ular itu dulunya ya seperti sekarang, tubuhnya panjang tetapi wajahnya manusia. Itu juga merupakan penafsiran. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ular itu bisa saja dulunya bersayap. Ular naga yang bersayap, yang mulutnya menyemburkan api. Oleh karena itu saudara, semua pertanyaan-pertanyaan ini saya rasa akan tertutup apabila kita mau mempelajari dengan lebih teliti lagi tentang kebenaran ini, tapi dari sisi pola pandang Ibrani. Nah, oleh karena itu saya akan ajak untuk kita bersama-sama melihat tentang siapa sebetulnya sosok ular itu. Ular di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan nahas. Ya, sekali lagi ular dalam bahasa Ibrani disebut nahas. Ya, tulisannya adalah nun, het, dan shin. Dibaca nahas. Nah, kata nahas dari 3 huruf nun, het, dan shin itu artinya adalah shining atau bercahaya. Juga bisa berarti kuningan. Jadi saya berharap kita lupakan saja dulu sosok ular, saudara. Kita mulai start dari sini bahwa yang ditulis dalam kitab suci nahas, ya, yang ditulis di dalam terjemahan bahasa Indonesia ular, itu teks aslinya adalah nahas, yang artinya shining atau bercahaya. Tetapi kata nahas yang sama itu juga bisa berarti kuningan. Jadi kalau saya gabung, bisa saja ini merupakan sesuatu yang warnanya kuning dan mengkilat, saudara. Kemudian kita juga melihat bahwa sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, saya sudah menyampaikan di sini, apakah saudara masih ingat atau tidak? Sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dia itu berjubahkan cahaya kemuliaan Yahweh. Jadi Adam dan sosok nahas ini sama-sama bercahaya. Ya, jadi sebutlah gambarannya seperti ini. Si Adam dan Hawa itu pada waktu dia jatuh dalam dosa, itu cahaya kemuliaan yang Yahweh berikan sebagai jubahnya itu luntur. Sehingga dia melihat, loh, saya kok telanjang. Jadi dulu itu Adam dan Hawa itu memakai jubah. Jubahnya adalah jubah kemuliaan Bapa Yahweh. Jadi ular, ya, yang disebut nahas itu juga sama-sama bercahaya, sama-sama mengeluarkan cahaya. Mungkin saudara akan bertanya, mana ada manusia bisa bercahaya? Saya akan memberikan satu ayat rujukan. Bagaimana kira-kira sosok Adam dulu ketika dia belum jatuh di dalam dosa.
Mari kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Matiyahu atau Matius atau Matai pasal yang ke-13. Pasal 13 ayatnya yang ke-43. Mari kita baca lagi bersama-sama, saudara-saudara. 1, 2, 3. Kemudian orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengarkan. Jadi ketika orang itu nanti mati dan masuk surga, maka tubuhnya akan dipulihkan dengan tubuh kemuliaan yang bercahaya. Sekali lagi, saya menggunakan pola pandang Ibrani. Pola pandang Ibrani itu bukan pola pandang yang ditafsirkan. Orang Ibrani tidak mengenal pola seperti itu. Ya, jadi di ayat ini sudah mengindikasikan, memberitahukan bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang masuk surga itu tubuhnya akan diberi kemuliaan, akan bersinar, akan bercahaya. Jadi kalau kita melihat melalui pola pandang perspektif Ibrani bahwa Adam sebelum dia jatuh dalam dosa itu berjubahkan kebenaran dan cahaya, itu masuk akal atau tidak, saudara? Masuk akal enggak? Ya, tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka cahaya kemuliaan itu hancur, rontok, hilang. Maksud saudara? Ya. Tetapi tetap bagaimanapun juga manusia tetap masih memiliki cahaya itu yang disebut dengan aura yang ada pada diri manusia. Saya akan kasih rujukan yang lain di pasal 17, ya. Matius pasal 17 ayat yang ketiga. Wujud masih ingat, wajahnya pun bersinar-sinar, saudara. Jadi kita punya bayangan sekarang bahwa Adam sebelum jatuh dalam dosa itu berjubahkan kemuliaan Tuhan, berjubahkan cahaya. Faktanya dari ayat-ayat ini sebagai rujukan. Demikian juga yang disebut ular atau nahas tadi, saudara. Lupakan terlebih dahulu bahwa nahas atau ular yang saya sebut tadi wujudnya itu seperti ini, ya. Nah ini lupakan, ya. Tetapi saudara melihat bahwa wujud si nahas tadi itu sama-sama bercahaya, sama-sama memiliki cahaya Tuhan. Betapa hebatnya ciptaan Tuhan itu, saudara. Sekarang kita akan lihat yang berikutnya. Di dalam kitab Bereshit pasal 2 ayat 25, di sini ada kata arum. Ya, arum ini ditulis dengan ain, res, waw, dan mem. Dibaca arum. Nah, arum itu diterjemahkan telanjang. Tetapi kata arum yang sama juga diterjemahkan paling cerdik. Di pasal 3 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. Kita lihat di kitab Bereshit
2 ayat 25. Saya akan coba untuk menerangkan ini pelan-pelan. Saya berharap saudara bisa menangkap kebenaran firman Tuhan yang ada. Dikatakan, ayo kita baca bersama-sama saudara-saudara ya. Sudah ketemu? Oke, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka telanjang, baik manusia itu maupun istrinya. Tetapi mereka tidak merasa malu. Kemudian di pasal 3 ayat yang pertama, ayo kita lihat pasal 3 ayat yang pertama. Mari kita baca lagi. 1, 2, 3. Adapun ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang di padang yang telah dijadikan oleh Yahweh Elohim. Dan dia bertanya kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa engkau tidak boleh makan buah-buahan dari semua pohon yang terdapat dalam taman itu? Saudara, di sana ketemu kata paling cerdik. Nah, kata paling cerdik dan kata telanjang itu sama-sama diterjemahkan dengan kata arum. Saudara masih bisa ikuti saya nggak nih? Pak Ustadz, pertama tuh terima kasih Pak Ustadz. Saudara bisa ikutin saya. Saya ngomong pelan-pelan loh ini saudara. Ya, nggak cepet. Jadi saudara bisa menangkap kebenaran di dalamnya. Lalu apa kaitannya? Nah, saya akan tunjukkan terlebih dahulu di dalam teks aslinya. Di sini dikatakan Wayihyu Senehem Arumim. Perhatikan kata arumim. Ya. Kenapa kok mim? Ada akhiran im karena bentuknya jama. Mereka kan jama toh. Betul nggak saudara? Mereka kan bukan satu, bukan tunggal. Keduanya telanjang itu sudah jamak. Jadi ada imbuhan im. Jadi dikatakan di sini kata arum ini tadi terjemahannya apa? Telanjang. Kemudian di sini dikatakan juga ya di pasal yang ini, pasal 3 ayat 1 dikatakan wahana has hayah arum. Perhatikan, ini sama. Ya. Jadi kalau begitu apabila saya menerjemahkan ini di dalam bahasa Indonesia itu seperti ini kira-kira saudara. Dan mereka arum baik manusia itu maupun istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Adapun ular adalah binatang yang arum di antara segala binatang di padang. Kata arum dipakai untuk dua kata yang berbeda, yaitu telanjang dan cerdik. Saya ingin saudara interaktif dengan saya loh. Ya, soal ini agak sedikit dalam saudara. Nanti kalau enggak saudara bingung. Makanya saya coba untuk bicara pelan-pelan. Kalau kita melihat bahwa pemakaian kata yang sama itu merupakan kode ya, adanya kemiripan antara manusia dengan nahas tersebut. Saya ambil satu contoh hal yang nampaknya mirip. Kuda, keledai, dan bagal. Bentuknya sama kan saudara? Tapi beda. Ada horse, ada donkey. Terus bagal apa? Mule. Berbeda. Jadi tiga hewan ini kelihatannya sama nggak? Sama, mirip. Nah, di situ sebetulnya saudara, ya,
Pemakaian kata yang sama itu merupakan kode yang menjelaskan adanya kemiripan antara manusia dengan nahas tadi. Jadi sebelum nahas itu dikutuk oleh Tuhan, bentuknya itu bukan reptil, tetapi wujudnya seperti manusia. Dan tubuhnya itu bercahaya. Seperti Adam waktu dia belum jatuh dalam dosa, itu tubuhnya bercahaya karena ada pakai jubah Tuhan. Sampai di sini bisa diikuti, saudara-saudara? Kita lanjut sekarang. Kemiripan ini dikonfirmasi dengan penjelasan yang sama bahwa ternyata si nahas tadi, si makhluk yang seperti manusia bercahaya tadi, itu juga bisa bicara seperti manusia. Jadi si ular yang belum dikutuk tadi, saudara lupakan bayangan ular yang tubuhnya panjang itu ya. Tapi bayangkan bahwa yang disebut ular sesuai dengan teks aslinya, si nahas tadi, itu sosok manusia. Walaupun namanya binatang. Makanya kemarin saya menerangkan bahwa binatang dan manusia itu memiliki konstruksi yang sama. Kalau dulu kita mengenal manusia terdiri dari 3 dimensi. Tubuh, jiwa, roh. Sementara binatang hanya 2 dimensi. Tubuh dan jiwa. Tetapi setelah kita belajar melalui pola pandang Ibrani, ternyata manusia dan binatang itu sama. Punya tubuh dan punya jiwa roh. Tetapi manusia dan binatang itu punya perbedaan level di jiwa rohnya. Komplikasi. Saya tidak akan menerangkan ini karena minggu yang lalu saya sudah menerangkan untuk saudara. Jadi sekarang saudara bayangkan bahwa si nahas tadi itu wujudnya seperti manusia. Dia, istilah orang Jawa itu dedeknya itu seperti manusia, itu bercahaya. Tadi kan dikatakan kuning ya, mengkilat saudara, dan bisa berbicara. Di dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 28, di situ ada keledai yang bisa ngomong. Ayo kita sama-sama lihat saudara. Kitab Bamidbar pasal 22 ayat 28. Kalau sudah ketemu, ayo kita baca lagi bersama-sama dengan suara yang keras. Bamidbar atau Bilangan pasal 22 ayat 28. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan Yahwe membuka mulut keledai itu, dan keledai itu berkata kepada Bileam, apakah yang telah kuperbuat kepadamu sehingga engkau memukulku 3 kali ini? Nah, di sini saya akan coba untuk sedikit terangkan, saudara-saudara. Di situ ada seorang mantan nabi yang namanya Balhum atau Bileam. Nah, Bileam ini itu orang yang terkenal mulutnya itu mungkin menyebut dengan istilah sakti mandraguna. Jadi kalau Bileam atau Balhum ini berkata, kamu besok mati, orang itu mati, saudara. Besok kamu diberkati, orang itu diberkati. Itu mulutnya Bileam. Nah, musuh-musuhnya Israel itu ngerti bahwa untuk mengalahkan Israel dengan cara fisik tidak mungkin bisa menang.
Sekarang untuk mengalahkan pakai cara supranatural. Si Balhum atau Bileam ini dikasih duit banyak oleh musuh-musuhnya Israel. Begitu dikasih duit, disuruh Balhum itu naik ke atas bukit. Nanti bangsa Israel yang ada di bawah itu disuruh ngutuki. Sehingga dengan cara dikutuki oleh Bileam, harapan musuhnya pasti Israel kalah. Nah ketika itu Bileam begitu lihat duit, matanya jadi hijau, saudara. Lihat duit, wah matanya hijau. Langsung dia pergi bersama musuhnya ke bukit, saudara. Tetapi sebetulnya Yahweh itu sudah mengingatkan kepada Balhum, kamu jangan pergi ke sana. Tapi dasar orang sudah matanya hijau, lihat duit, wes ndak urusan. Dia ambil keledainya, dia naiki, ayo disabet, ayo jalan, ada jalan sana. Tapi setelah sampai di sebuah gang gitu, kira-kira kayak gang sempit gitu, keledainya deprok, saudara. Lah jengkel Bileam ini, disabet lagi sampai 3 kali. Tadi ayatnya bilang apa? Bapak Yahweh membuka mulut keledainya. Sehingga keledainya itu ngomong gini, kok kamu mukulin aku terus tuh piye maksudnya? Harusnya Bileam kan kaget. Loh, keledai saya kok bisa ngomong? Tapi dasar orang yang motornya sudah ditutup sama duit, saudara. Wes ndak urusan. Keledai ngomong malah dijek debat kusir sisan, saudara. Ini sakjane yang goblok itu keledainya apa Bileamnya, saudara. Nah kisah ini yang tertulis. Tapi saya sedikit lanjutkan supaya ceritanya bisa selesai. Ternyata keledainya itu melihat ada malaikat yang membawa pedang. Jadi dengan kata lain, kamu berani maju tak pateni kamu. Sehingga keledai itu deprok. Nah tetap diajar, malah dijak debat kusir. Akhirnya ya sudahlah, lanjut terus, wes nekat lanjut terus, saudara. Sampai di atas bukit, dia tetap motonya masih hijau terus. Tetapi saya katakan pembelaan Tuhan terhadap Israel itu tidak bisa dihambat dengan cara apapun. Begitu Bileam akan berkata terkutuk, wah gitu ya. Tiba-tiba lidahnya dipelintir oleh Tuhan, sehingga yang keluar kata-kata diberkatilah. Lah musuhnya melenggong semua, saudara. Loh, aku bayar kamu loh, tak suruh ngutuki, kok sekarang malah memberkati. Nah cerita ini selesai sampai di situ, saudara. Tetapi yang saya soroti di sini adalah keledai Bileam itu bisa berbicara karena mulutnya dibukakan oleh Bapak Yahweh. Jadi saudara percaya nggak kalau keledai ini benar-benar bisa bicara kayak manusia? Percaya nggak? Nggak tanggung-tanggung, dia bahasanya bahasa Israel loh, saudara. Luar biasa kan? Kita aja bahasa Israel masih belajar bahasa Ibrani ya toh. Ini keledainya bisa ngomong Ibrani loh. Tapi sekali lagi, tapi keledai pada umumnya tidak bisa bicara. Kalau di sini dikatakan keledainya Bileam itu berbicara karena insidentil, hanya saat itu saja. Tapi berbeda dengan Nahas tadi, saudara. Nahas tadi tidak ada keterangan bahwa Tuhan membuka mulut nahas untuk bisa ngomong sama Adam dan Hawa. Tidak. Ini adalah. Tapi memang dia diciptakan sudah bisa berbicara dan berkomunikasi dengan manusia. Saudara bisa tangkap ini? Ya. Jadi kalau sama keledai memang Tuhan sanggup untuk membuka. Oh, burung saja bisa ngomong kok. Ya, burung kakak tua bisa bicara. Nah,
si nahas ini itu bisa berbicara karena bukan dibuka mulutnya oleh Bapak Yahweh, tetapi memang diciptakan sudah bisa bicara. Artinya diberi kemampuan untuk bisa berkomunikasi. Jadi bukan sifatnya insidental, tidak. Kita lihat yang lain, saudara. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa si nahas tadi, si makhluk nahas tadi, itu punya angka gematria yang sama persis dengan angka gematrianya Mesias. Coba, ngeri nggak ini saudara? Jadi angka gematria saya sudah menerangkan kepada saudara, saya yakin saudara pasti sudah ngerti. Angka gematria itu kan begini ya, huruf alef itu nilainya 1, huruf bet nilainya 2, huruf gimel nilainya 3, huruf dalet nilainya 4, huruf e nilainya 5. Ya. Kemudian huruf waw itu 6, kemudian zayin itu 7, het itu 8, dan seterusnya. Itu angka gematria. Nah, angka gematria itu Yesua memberitahu bahwa orang yang bijaksana akan menghitung bilangan binatang itu. Dulu sesembahan kita yang lama itu angka gematrianya triple six, 666. Ya, itu kekasih kita dulu saudara. Sekarang kita sudah tinggalkan. Kita nggak lagi menggunakan kekasih kita yang lama. Nilainya 666. Tetapi kalau saudara melihat di sini angka gematria yang sama antara ular si nahas tadi dengan Mesias itu sama persis. Saudara lihat di sini, ya. Ini nahas kan, ya. Nun, het, shin. Nahas. Nun itu nilainya 50, het itu nilainya 8, shin nilainya 358. Sedangkan Mesia, ya, mem, sin, yot, het. Mesia itu nilainya het 8. Ini kan juga 8 sama, ya. Yod nilainya 10. Shin nilainya 300, mem nilainya 400, jumlahnya sama 358. Apa artinya ini, saudara? Ya, apa artinya ini? Artinya adalah, jadi kalau kita lihat bahwa angka gematria yang sama untuk dua kata yang bertolak belakang antara Mesias dan si nahas tadi itu memiliki dua arti yang tersembunyi. Punya dua arti yang tersembunyi. Yaitu apa? Yang pertama, salah satu kata yang merupakan obat yang artinya berlawanan tersebut. Contoh, setan dan menorah punya angka gematria yang sama, yaitu 359. Artinya apa? Artinya menorah adalah obat untuk setan. Obat dalam tanda petik ya maksudnya. Nah, setan itu memasukkan simbolnya untuk menggantikan menorah. Saya ambil contoh. Ini kan menorah. Saudara tahu ini huruf apa? Huruf Ibrani kuno yang dikenal dengan Paleo Hebrew. Ini membacanya Yahweh. Simbol ini sangat berbeda dengan simbol ini. Ini simbol salib, saudara. Dan salib ini sekali lagi bukan simbolnya orang Kristen. Bukan. Karena salib ini adalah simbol dari kepercayaan agama Babel kuno. Sementara kaki Dian itu adalah simbol dari jemaat Tuhan. Israel itu juga simbolnya ada dua. Bintang Daud dan
kaki Dian. Bintang Daud itu yang pernah saya pasang di sini. Itu bintang Daud. Itu simbolnya Israel. Simbolnya Israel yang lain juga ini. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat hal seperti ini, maka antara nahas dan Mesia itu ada sangkut pautnya. Saya ambil contoh. Ya, Mesias dan nahas itu merupakan obat untuk ular. Ini pernah didemokan dulu pada zaman Mose ketika orang yang tidak taat firman Tuhan. Kalau saudara baca di kitab Bamidbar atau kitab Bilangan pasal 21, bangsa Israel itu kan bersungut-sungut, saudara. Gresula, ya, mutungan. Sehingga ketika mereka seperti itu dipagut ular di padang pasir. Nah, apa yang dilakukan oleh Mose dulu? Mose mendirikan tiang, kemudian dia bikin ular tembaga. Nah, itu untuk obat katanya. Siapa saja orang yang bertobat dan memandang kepada ular tembaga itu, orang tersebut sembuh dari sakit. Coba kita baca Bamidbar 21 ayat 9. Mari kita akan sama-sama baca kitab Bilangan atau Bamidbar pasal 21 ayatnya yang ke-9. Sekalian saya mau tanya, saudara masih bisa ikuti saya? Oke, bagus, puji Tuhan. Ayo kita baca Bamidbar 21 ayat ke-9. 1, 2, 3. Dan Musa membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Dan terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka dia hidup. Jadi sembuh, saudara. Kemudian kita rujuk di kitab Yohanan atau kitab Yohanes. Yohanan pasal 3 ayatnya yang ke-14. Ayo kita baca lagi. 1, 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula lah seharusnya anak manusia ditinggikan. Jadi di situ anak manusia dan ular tadi itu sama-sama ditinggikan dan memiliki nilai atau angka gematria yang sama. Kalau zaman dulu ketika orang yang bersungut-sungut itu dipagut ular dan harus mati, maka siapapun yang melihat ular tembaga yang ditaruh di tiang, maka orang tersebut sembuh. Itu sudah menggambarkan tentang kedatangan Mesias yang disalib, saudara. Ada kemiripan di sini. Ya. Nah, itu sebabnya kalau saudara mau jeli, dunia pernah memakainya. Ya, di sini kita lihat nanti kita yang ke Israel akan pergi ke sini, saudara. Ini di puncak Gunung Nebo. Nanti kita akan ke sini. Ya, karena perjalanan kita ini terjadwal di situ. Saudara nanti bisa foto-foto di situ ya. Kalau ini kan fotonya orang lain, saudara bisa foto di situ nanti. Ya, oke. Kita lihat next caption yang kedua. Kedua kata yang memiliki angka gematria yang sama hanya punya perbedaan tipis. Ular tembaga yang seharusnya menunjuk pada Mesias akhirnya berubah menjadi Mesias palsu yang disembah oleh kerajaan Yehuda pada masa Raja Hizkia. Itu ada di dalam kitab Melechim Bet atau Dua Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 4. Makanya kalau saudara melihat di apotek-apotek di seluruh dunia, ya, selalu gambarnya mesti ular, saudara. Ya, ular sama
cangkir ini ya. Ini sejak zaman Mesir dulu sudah ada. Yaitu sejak zaman Musa. Itu gambarannya ada diambil dari situ, saudara. Ular tembaga yang ditinggikan. Jadi siapa yang melihat itu sembuh gitu. Jadi intinya orang yang pergi ke apotek itu beli obat sembuh. Kira-kira begitu, saudara. Ya, jadi ini gambarannya. Kita tidak akan membaca kitab Melehimpet, saudara catat saja bahwa ular tembaga yang bernama atau diberi nama Nehustan itu akhirnya disembah dan itu dilarang. Karena itu bukan itunya, bukan sosok tembaganya itu, tetapi itu adalah merupakan bayangan dari Sang Mesias yang disalib. Kita lihat yang berikutnya. Perbedaan tipis ini terletak pada kedagingan. Mesias artinya yang diurapi, ini sama dengan nahas. Nahas itu adalah merupakan Mesias yang tidak diurapi atau kedagingan. Nahas di Taman Eden seharusnya bisa menunjuk pada Mesias dengan terangnya dan kecerdikannya, seharusnya memberkati dan bukan menjerumuskan, tetapi ego dan ambisinya yang membuat dia jatuh. Siapapun yang menderita nyeri osteoartritis. Di sini saya bisa mengambil makna rohani dari materi saya. Yang pertama adalah jangan pernah kita egois, saudara. Kalau kita egois, apa bedanya dengan si nahas tadi? Sosok yang seperti manusia tadi, yang egonya kuat. Siapapun yang egosentris, maka dia ibarat seperti nahas yang sangat sombong. Nah, menurut kepercayaan tradisi Yahudi, menjelaskan bahwa nahas tadi itu bukanlah reptil yang selama ini kita lihat. Yang kita lihat sekarang ini adalah sosok nahas yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Jadi sebelum dikutuk itu sosoknya, dedeknya itu seperti Adam, seperti manusia. Tapi bersyukurlah karena Adam yang seharusnya itu dikutuk, enggak dikutuk, saudara. Yang dikutuk nahasnya dan tanah. Betul ya, saudara? Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, apakah ular memberikan engkau makan dari buah pengetahuan baik dan jahat itu? Dan disitulah Bapak Yahweh mengutuk ular. Kita bersyukur loh, manusia Adam ini dia salah karena dia menerima buah pengetahuan baik dan jahat yang diberikan dari istrinya. Dia salah, dia bertanggung jawab mestinya. Harusnya Adam yang dikutuk, saudara. Tetapi ternyata yang dikutuk adalah nahas tadi. Dan yang dikutuk itu tanah. Saya katakan luar biasa kasih Bapak Yahweh. Jadi menurut kepercayaan tradisi Yahudi menjelaskan bahwa nahas tadi itu bukanlah reptil, tetapi makhluk yang mirip manusia, berjalan tegak, bercahaya, dan punya IQ yang tinggi dan bisa bicara. Itu wujud dari nahas si ular yang aslinya seperti itu, saudara. Baru setelah dikutuk, nah ini kesimpulannya adalah setelah dikutuk ular, ya, ini sekali lagi ya, ular itu seperti manusia, ya, dia punya intelijensi yang tinggi, dia bisa berbicara dan bisa bercahaya persis seperti Adam.
dan punya kecerdikan, tetapi setelah dikutuk berubah wujudnya seperti sekarang ini, kayak begini. Dan semua fasilitasnya dicabut, saudara. Kemampuan daya intelijensinya dicabut oleh Tuhan. Makanya ketika Yesua berkata, hendaklah engkau cerdik seperti ular, yang dimaksud ular di situ bukan ular yang sudah jatuh sudah dikutuk begini, tetapi wujud aslinya yang memang punya intelijensi yang tinggi, yang memang punya IQ yang luar biasa dan bisa berbicara. Itu adalah merupakan apa yang ditulis oleh kitab suci. Sekarang kita kembali ke Taman Eden, saudara-saudara. Kenapa? Sekarang pertanyaannya adalah kenapa sekonyong-konyong ular itu memutuskan untuk menghampiri Hawa dan bukan Adam, dan menipu untuk makan buah terlarang tersebut. Kenapa? Nah, ini cukup menarik, saudara-saudara. Kenapa yang dihampiri kok Hawa bukan Adam? Sebenarnya Adam itu pernah berjumpa dengan nahas ini sebelumnya. Saat Adam belum punya pendamping. Ayo kita buktikan, saudara. Di dalam kitab Beresit 2 ayat 18 sampai 20. Beresit pasal 2 ayat 18 sampai 20. Ini buktinya. Ayo kita baca lagi bersama-sama. Dan Yahweh Elohim berfirman, pelan-pelan ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang setara dengan dia. Dan Yahweh Elohim membentuk dari apa, saudara? Tanah setiap binatang di padang dan burung-burung di udara, lalu membawanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia itu menamai setiap makhluk hidup itu, itulah namanya. Demikianlah manusia itu memberi nama pada segala ternak, tentu termasuk si nahas tadi ya, pada segala burung di udara dan segala binatang di padang belantara, tetapi untuk dirinya sendiri tidak ditemukan seorang penolong yang sepadan baginya. Nah, ini ceritanya waktu Adam masih sendirian. Stop, jangan digaruk. Ketika Adam masih sendirian, Tuhan ngomong sama Adam. Kira-kira seperti ini ngomongnya. Adam, coba kamu kasih nama itu sama binatang-binatang. Termasuk nahas ada loh, saudara. Dan wujudnya belum panjang seperti itu. Masih dalam sosok manusia. Waktu itu, Adam memberi nama satu-satu. Cuman, si nahas ini ada sedikit gak suka dengan Adam. Kenapa? Karena dari sekian banyak binatang yang diciptakan oleh Tuhan, kitab suci mengatakan yang paling cerdik siapa? Nahas tadi. Betul ya, saudara? Yang paling cerdik nahas tadi kan? Dia punya cahaya, dia bisa ngomong, pinter. Lah kok tidak menjadi teman sepadan bagi Adam? Jadi disitulah sebetulnya sudah ada rasa tidak nyaman yang ada di dalam diri si nahas tersebut. Tuhan membuat semua binatang hutan dan membawanya kepada Adam untuk diberi nama. Dan Adam tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Nah, di sini ceritanya Adamnya masih tetap kesepian, saudara. Masih tetap kesepian. Saat itulah ya si nahas yang satu-satunya binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat, ya, kata segala binatang di darat itu dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata hayat hasadeh.
hampir tidak pernah dipakai lagi kecuali dengan ketiga ayat tersebut. Ya, nah, yang pertama adalah frase kata binatang, segala binatang di darat itu dipakai ketika menunjukkan bahwa Yahweh menciptakan hayat hasadeh dan membawa kepada Adam. Kemudian yang kedua, atau frase yang kedua, dipakai untuk menunjukkan bahwa dari semua hayat hasadeh, Adam tidak menemukan satupun yang cocok atau layak untuk menjadi pendampingnya. Nah, yang ketiga, Torah itu memperkenalkan si Nahas yang merupakan anggota tercerdik dari kelompok hayat hasadeh atau segala binatang di darat. Ternyata saudara-saudara, Adam memutuskan bahwa si Nahas ini pun tidak cocok dan tidak sepadan dengan Adam. Padahal ada kemiripan yang nyaris sempurna sama sekali. Nah, menurut tradisi Midrash Yahudi menceritakan bahwa si Nahas itu mempertanyakan hal itu juga dan merasa tertantang. Kenapa Adam kok memilih Hawa sebagai ratu di dunia ini? Sehingga yang menjadi ratu dan raja yang menguasai dunia kok bukan Nahas yang sama-sama bercahaya, punya kepandaian. Karena di situ tadi setelah dia memberi nama, dia kesepian, dia toh tidak bisa menjadikan Nahas itu teman hidup, tidak. Lalu karena Bapak Yahweh kasihan, maka Bapak Yahweh mengambil tulang rusuk Adam, diambil dan dijadikan manusia. Nah, disitulah Adam mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Saya akan terangkan ini cukup dalam, saudara, tentang teman yang sepadan ini hebat sekali kalau kita lihat dari perspektif Ibrani. Ya, saya akan coba terangkan besok pada acara pemberkatan nikah massal, karena itu sesuai. Nah, saudara yang terkasih, di sini ternyata si Nahas itu tertantang. Kenapa? Karena si Adam ketika Hawa sudah jadi, Adam berkata, ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wah, si Nahas pasti timbul rasa cemburu, saudara. Cemburu yang kuat, kurang ajar. Sekarang aku tidak bisa menjadi pendamping untuk menguasai alam jagat raya ini. Nah, disinilah si Nahas perlu untuk naik level, ya, dan berusaha untuk merebut sebagai pendamping sang penguasa bumi. Si Nahas perlu naik tahta. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kalau saya berkata bahwa si Nahas ini ingin merebut posisi Hawa, maka peristiwa ini persis sama pernah terjadi di kerajaan surga. Ketika Tuhan menciptakan malaikat-malaikat, ada segerombolan malaikat yang dikenal dengan malaikat cahaya. Ya, kembali lagi, cahaya lagi, saudara. Karena apapun yang bercahaya itu selalu menarik, gitu loh. Makanya kalau saudara wajahnya, auranya bercahaya, rezekinya mesti datang. Amin. Tapi kalau saudara bersengut gitu, wah, cahayanya nggak ada. Ya, auranya gelap, rezekinya jauh, saudara. Tapi di mana ada cahaya, di situ akan menarik perhatian. Ya, apalagi kalau wajah kita bercahaya, kita banyak mengucapkan kata-kata nubuat, berkatnya pasti akan besar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, disinilah pernah terjadi malaikat cahaya yang dikenal dengan Lucifer. Selama ini orang Kristen menganggap bahwa Lucifer itu nama rajanya setan. Salah, saudara. Lucifer itu bukan nama. Karena Lucifer itu adalah bahasa Latin yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris
Itu berarti light bearer atau pembawa cahaya. Dan itu adalah gerombolan malaikat cahaya yang diciptakan oleh Bapak Yahweh untuk menyembah Dia. Tetapi karena dia melihat tahta yang begitu indah, wah, aku perlu rebut tahta ini. Peristiwanya sama. Adam sekarang berdampingan dengan Hawa, kecemburuannya luar biasa. Kurang ajar. Aku harus geser posisi Hawa ini. Aku harus menjadi pendampingnya Adam untuk menjadi penguasa di atas muka bumi ini. Nah, disitulah kecerdikannya si nahas itu dipakai oleh nahas untuk menggulingkan Hawa, saudara. Nah, apa yang membuat Adam memutuskan bahwa si nahas ini tidak sepadan dengan dia? Ini terbukti bahwa Adam itu sudah mampu mendeteksi bahwa nahas ini tidak sepadan. Kenapa? Seperti yang saya terangkan kepada saudara beberapa waktu yang lalu, bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, ya. Kalau dulu kita mengenal manusia 3 dimensi, tubuh, jiwa, dan roh. Itu pola pandang Yunani. Pola pandang Ibrani, manusia itu terdiri dari 2 unsur, tubuh dan jiwa roh. Nah, itu ibarat seperti komputer, software, dan hardware. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jiwa roh ini antara manusia dan binatang itu sama. Tetapi manusia memiliki level yang sangat banyak. Ada 5 level. Saya sudah terangkan kepada saudara. Saya tidak akan terangkan lagi. Ya. Nah, di sini sebetulnya Adam sudah mampu untuk mendeteksi bahwa nahas ini tidak sepadan. Dan itu dibuktikan karakternya ketika dialog dengan Hawa. Coba kita lihat di dalam kitab Beresit pasal 3 ayat yang pertama yang tadi sudah kita baca. Di dalam teks bahasa Ibrani dikatakan, Afki amar Elohim lo toklu meko es hagan. Artinya, walaupun Elohim mengatakan tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini, tapi sayang sekali kalimat dari si nahas ini belum selesai, sudah dipotong oleh Hawa. Tetapi saudara, nahas ini seolah-olah hendak berkata, walaupun Elohim mengatakan tidak boleh, emangnya kenapa? Makan saja. Tetapi dipotong oleh Hawa. Apabila memakannya, pastilah mati. Ya, itu dipotong oleh Hawa. Maka si nahas langsung mendebatnya dan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi justru kamu akan menjadi seperti Elohim. Nah, disinilah terjadi perseteruan debat kusir yang hebat, saudara. Disinilah sebetulnya Hawa sudah kalah dalam ucapan. Hal yang seperti ini kita bisa tarik kesimpulan. Apabila kita bisa disebut nahas apabila kita menggunakan polanya si nahas. Saya ambil satu contoh. Kalau saudara melihat ada barang di situ, barang itu bukan milik saudara, dan saudara ada kesempatan untuk mengambil, maka naluri nahas ini akan muncul. Ambil saja barangnya. Hati nurani kita akan berkata apa? Jangan, dosa lo. Itu bukan punyanya. Lalu si nahas ini berbicara lagi di dalam hati kita. Kalau tidak ada orang yang tahu, bodoh amat, ambil. Ini adalah polanya si nahas, saudara. Sama seperti misalnya, ada orang lagi pacaran. This flashlight is actually brighter than the sun. Dan firman Tuhan katakan apa? Jangan engkau mencemari dirimu dengan perzinahan. Tetapi kembali ucapan nahas ini muncul.
Nggak apa-apa kan sekali-sekali, nggak akan hamil kok. Kembali, hati nurani kita yang baik, yang sesuai firman akan berkata, jangan loh, ya kalau nggak hamil, kalau hamil beneran kan bagaimana itu? Kembali lagi si Nahas ngomong, kalau cuman sekali mah nggak bakalan. Akhirnya dilabrak dan jadilah malapetaka, saudara. Apa yang saya sampaikan ini, saudara bisa menangkap kebenarannya? Inilah polanya si Nahas, saudara. Jadi dengan kata lain, dia hendak berkata, walaupun dia bilang tidak boleh, emangnya kenapa? Makan saja. Bagi binatang, itulah memang nalurinya. Karena dia selalu akan berkata, bukankah keinginan juga berasal dari Tuhan? Contoh gampang, saudara. Saya itu dulu perokok berat. Saya dulu, ketika saya masuk menjadi orang percaya, saya itu langsung ditegur oleh papahnya Andre yang main keyboard. Dia tegur saya, wong Kristen kok isik ngerokok, ora oleh. Langsung saya berkata, kenapa tidak boleh? Tuhan menciptakan daun tembakau, itu kan artinya nanti bisa dipakai untuk rokok. Ya apa bedanya seperti Nahas, saudara? Nahas juga berkata, keinginan itu juga ciptaan Tuhan. Kamu inginkan buah pengetahuan baik dan jahat? Ambil saja. Dan akhirnya apa? Akhirnya jatuh di dalam dosa. Orang juga berkata, di dalam kitab suci, saudara, dikatakan bahwa kita itu untuk masalah makan diatur oleh Torah. Ya, ada makan yang kosher, ada yang tidak kosher. Ya kan? Lalu, saudara-saudara, kita mengatakan apa? Ketika kita melihat hal ini, saudara-saudara, maka kita akan berkata, loh, selera makan itu kan datangnya dari Tuhan. Ngapain kita bingung? Makan saja, nggak masalah. Makanan tidak bicara masalah keselamatan kok. Ya akhirnya apa? Kena jantung, kena stroke, mati, saudara. Seorang rabi Yahudi yang bernama David Foreman menjelaskan inilah bedanya antara Nahas dengan manusia. Binatang itu hidup berdasarkan naluri, sedangkan manusia itu hidup berdasarkan naluri dan logika kebenaran dengan batasan-batasan tertentu, khususnya firman Tuhan. Inilah yang membedakan. Makanya si Adam langsung mampu mendeteksi, sementara Hawa tidak mampu mendeteksi, saudara. Contoh yang lain, misalnya, modus operandi ini masih terus dilakukan sampai sekarang. Kalau ada kesempatan untuk korupsi, ngapain kita tidak korupsi? Itu kan karakternya Nahas, saudara. Dan itu sangat tipis sekali perbedaannya. Dan akhirnya Adam dapat mengenali perbedaan yang sangat tipis ini. Sehingga Adam merasa tidak dapat hidup berdampingan dengan si Nahas yang tidak sepadan dengan dia. Sehingga Adam tidak memilih Nahas sebagai pendamping dalam hidup. Sekalipun ada kemiripan. Akibatnya, ketika Adam punya pendamping, si Nahas berusaha untuk merebut tahta kekuasaan Hawa ini, menjadi penguasa di bumi ini. Akibatnya apa? Akhirnya manusia itu jatuh di dalam dosa dan jadilah seperti sekarang. Ular atau si Nahas itu dikutuk, dia berjalan dengan perutnya. Itu bisa diartikan kamu berjalan menurut perutmu sendiri. Ya, contoh gampang, saudara. Ketika kita memberitakan nama Bapak Yahweh, banyak pendeta-pendeta juga tidak mau menyampaikan. Kenapa? Takut perutnya bermasalah, saudara. Piringnya jomplang, jemaatnya lari, perutnya jadi bermasalah. Tuhannya itu adalah perutnya sendiri. Itulah karakter si Nahas. Jahatnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus mampu untuk mendeteksi apakah saya ini Nahas atau saya ini manusia. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.